Mama, depan rumah kita kok ada tulisan sedang dijual? Pertanyaan polos itu meluncur dari mulut putra, bukan nama sebenar, kepada mamanya. Pertanyaan yang membuat sang ibu kaget dan kebingungan untuk menjawab. Dari pertanyaan itulah Maya, mantan nasabah BPR Dana Fanindo, mengetahui bahwa rumah yang kini sudah dikuasai BPR Dana Fanindo itu sedang dijual. Maya mungkin hanyalah salah satu dari banyak nasabah yang harus merelakan rumah yang dikreditnya berakhir dengan penyitaan dan lelang oleh bank kreditur. Maya Indra Devi Muhtar, seorang nasabah yang mengajukan KPR yang beralamat di perumahan Duta Mas Batam Center, Kota Batam. Dalam tenor KPR-nya, karena sempat mengalami kesulitan keuangan, Maya menunggak pembayaran selama 3 bulan. Memasuki bulan keempat, Maya berniat melunasi tunggakan cicilan KPR-nya yang tertunda. Namun yang ia dapat malah surat peringatan. Dan tanpa kesulitan, BPR Dana Fanindo pun berhasil menguasai rumah yang dicicil Maya bersama sang suami. Maya kemudian mengungkap kejanggalan. Menurutnya, pembeli atau pemenang lelang rumahnya adalah komisaris utama BPR Dana Fanindo itu sendiri. Tak terima dengan proses dan cara eksekusi BPR Dana Fanindo, Maya pun bangkit menempuh jalur hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Maya harus menelan kekalahan di tahun 2019. Tak menyerah, Maya ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau. Kali ini, Maya dinyatakan menang dan kembali dapat menguasai rumahnya di tahun 2020. Tapi berita gembira itu tak berlangsung lama. Karena di awal tahun 2021, suami Maya meninggal dunia. Meninggalkannya berjuang hanya ditemani sang anak. Faktanya perlawanan Maya pun kembali terhenti karena pengajuan BPR Dana Fanindo ke tingkat kasasi dikabulkan Mahkamah Agung pada bulan November 2021. Ibu satu anak itu menolak menyerah. Ia pun menempuh jalur hukum peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Lalu dalam proses menunggu putusan PK itu, pertanyaan lugu dari anak semata wayangnya sekali lagi membuyarkan seluruh perjuangannya selama ini. Maya mengaku belum menerima salinan putusan MK dari kuasa hukumnya. Ya, rumah saya yang saya dapatkan dengan susah, belum keputusan PK, belum saya terima, tapi sudah bisa dipasang dijual ya, tanpa ada pemberitahuan. Sempat nanya ke pengacara juga bilang belum tahu, belum dapat keputusan. Sebelumnya saya dieksekusi, padahal keputusan belum ada. Saya nggak tahu ya, keadilan di muka bumi ini apakah masih ada atau tidak buat orang-orang seperti saya. Setelah suami saya meninggal, klaim di tengah kemenangan kami, klaim asuransi tidak dapat, saya harus dieksekusi dari rumah saya. Kita ngajukan PK, padahal kita sudah minta tolong ya ke kepala pengadilan. Terus sekarang PK saya pun dibantu dengan pengacara saya. Putusan PK belum kita terima, salinan belum diterima, saya tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba sudah ditulis dijual. Saya tidak tahu ya gimana prosedurnya, gimana kelanjutannya. Di sini yang tinggal banyak sih orang-orang penting ya, orang-orang hebat. Semoga bisa membantu saya. Dan kasus rumah saya ini dilelang, dimenangkan oleh komisaris utama BPR itu sendiri, BPR Dana Fanindo. Di sini saya cuman menuntut keadilan untuk hak saya kembali lah, itu aja. Karena yang ngambil rumah saya, pemenang lelang rumah saya ini komisaris utama BPR itu sendiri. Apakah itu wajar? Permainan apa ini? Ya, alamat saya di klaster 8 Sevilla nomor 27 Taman Butamas.
Semoga ada orang-orang baik, masih ada orang-orang baik di muka bumi, khususnya Batam, yang bisa bantu saya sama anak saya. Sekarang kami harus nyewa dan masih dibantu sama teman-teman dan keluarga saya. Maya mengatakan memang tidak pernah menceritakan segala kekisruhan sengketa rumah yang dimilikinya itu. Ia berdalih dengan mengatakan rumahnya sedang direnovasi sementara waktu kepada anaknya. Lalu dalam waktu singkat semuanya pun berbalik arah. Rumah yang didapatkan dengan perjuangan bersama sang suami kini melayang dan berpindah tangan. MD Capri.